Kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah keturunan Daud. Dia adalah keturunan Abraham. Lalu, bagaimana kelahirannya? Kita tahu bahwa setiap orang lahir dari pernikahan orang tuanya. Setelah itu, mereka bersetubuh sehingga terjadi kehamilan dan kelahiran. Tetapi ada seseorang yang kelahirannya bukan melalui pernikahan dan hubungan suami istri orang tuanya. Orang inilah yang merupakan anak Allah, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran kita semua berasal dari pernikahan dan hubungan suami istri orang tua kita. Kemudian, kehamilan terjadi. Tetapi ada seseorang, ibunya hamil. Tetapi secara mengejutkan, bukan karena pernikahan. Dan ibunya juga tidak bersetubuh dengan pria manapun. Tetapi dia hamil. Lalu, bagaimana dia bisa hamil? Mari kita baca bagian dari Alkitab, yang menjadi kesaksian Matius. Itu adalah kisah tentang inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara di Ibrani membacakannya kepada saudara-saudari mereka. Kelahiran Yesus Kristus tercatat di bawah ini. Ibunya, Maria, telah bertunangan dengan Yusuf. Namun mereka belum tinggal bersama. Roh Kudus membuat dia hamil. Dengan kata lain, Roh Kudus yang menghamili Maria. Apakah karena kehadiran Roh Kudus, Maria hamil? Wah, sungguh ajaib bagaimana Maria hamil melalui Roh Kudus. Itu menunjukkan bahwa ibunya, Maria, masih perawan. Pada waktu itu, mungkin Yusuf berusia sekitar 30 tahun. Sedangkan Maria, seorang gadis berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Gadis yang masih kecil. Tetapi sungguh, Maria hamil karena Roh Kudus. Pada waktu itu, tunangannya, Yusuf, tidak senang. Dia berpikir bahwa tunangannya mungkin telah melakukan perbuatan tidak senonoh. Dia memutuskan untuk menceraikan tunangannya. Pada saat itu, seorang malaikat berkata kepada Yusuf dalam mimpi. Dia berkata, Yusuf, keturunan Daud, jangan takut untuk mengambil Maria, istrimu. Karena yang menghamilinya adalah Roh Kudus Allah. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu harus menamainya Yesus. Karena dia akan menebus umatnya. Pada akhirnya, pada saat itu, malaikat berkata kepada Yusuf, bahwa tunangannya hamil karena Roh Kudus yang menghamili Maria. Bukan kehamilan seperti pada manusia biasa. Maksudnya, jika seorang wanita, seorang ibu, dan seorang perempuan hamil, dia telah bersetubuh dengan suaminya. Pada saat kehamilan, apakah bayi di dalam perut itu adalah anak manusia? Ataukah itu adalah roh manusia? Itu adalah roh manusia. Maka, dia adalah anak manusia. Namun, jika seorang wanita hamil, dan roh yang diterimanya bukan roh manusia, tetapi adalah Roh Kudus Allah, maka, apakah anak yang dilahirkan itu adalah anak manusia atau anak Allah? Pastilah dia adalah anak Allah. Maria tidak bersetubuh dengan pria, namun dia hamil. Dia hamil. Apakah yang diterimanya adalah roh manusia? Ataukah itu adalah Roh Kudus? Yang menghamili adalah Roh Kudus Allah. Maka, bayi yang dilahirkan itu adalah anak Allah. Misalnya, ketika kita berada dalam kandungan, kita sudah memiliki kehidupan. Lalu, kehidupan kita, setiap orang memiliki roh manusia dalam dirinya. Setiap orang memiliki roh, semuanya, yang merupakan roh manusia. Contohnya, sebelumnya saudara-saudara di Hebron. Ketika ibu Hebron mengandung akan Hebron, roh itu berasal dari ayahnya. Pada saat kehamilan ibu Hebron yang berat, roh Hebron adalah roh manusia. Ataukah roh itu adalah Roh Kudus Allah? Roh dalam diri Hebron adalah roh manusia. Semua orang memiliki roh manusia. Tetapi hanya ada satu anak. Di mana roh dalam tubuhnya bukanlah roh manusia. Adalah roh Tuhan. Maka anak itu adalah Yesus Kristus. Karena dia sejak awal sudah bersama Tuhan. Saat dia di surga, dia adalah anak Tuhan. Roh di dalamnya. Roh ketika dia masih memiliki tubuh di surga. Saat tubuhnya di surga disebut tubuh roh. Roh dalam tubuh roh itu adalah Roh Kudus Tuhan. Sekarang setelah menjadi manusia, meskipun dia menjadi daging, roh dalam tubuh manusia itu roh siapa? Apakah roh manusia? Ataukah roh Tuhan? Masih tetap Roh Kudus Tuhan. Jadi ketika Yesus Kristus lahir, meskipun menjadi manusia, tapi dirinya yang asli tidak berubah. Masih Roh Kudus Tuhan yang asli. Hanya saja sekarang dengan wujud yang berbeda. Dulu tubuhnya adalah tubuh roh. Sekarang berubah menjadi tubuh daging. Misalnya, jika Yesus hidup di zaman ini. Misalnya Yesus duduk di samping saudara Sibo. Maka dia, tubuhnya adalah tubuh manusia seperti Sibo. Atau tubuh seperti saudara lain yang setara. Tapi roh yang berada dalam tubuhnya. Bukan roh manusia. Roh siapa? Roh Kudus Tuhan. Jadi anak itu. Dia apakah orang berdosa atau orang benar? Kita bilang orang berdosa. Karena di dalamnya roh adalah roh manusia. Yaitu orang berdosa. Jika roh di dalamnya adalah Roh Kudus, maka setelah menjadi manusia, Yesus Kristus bukan orang berdosa, melainkan orang benar.